Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG tidak kemana-mana ya, hanya naik 0,96%, 72 poin di 7.605 untuk closingnya. Asing untuk hari ini ya lumayan lah, sekitar 800 miliaran ya dia net buy. Oke, saya akan bahas ITMG karena ITMG sudah rilis laporan keuangan, tapi rilisnya laporan keuangan hari ini tuh sepertinya setelah market closing. Jadi di atas jam 4 sore kalau nggak salah tadi ya. Hasilnya seperti apa secara laporan? Nah, langsung aja kita lihat di laporannya ya. Oke, ini ya, PT Indo Tambang Megaraya. Ini 30 Juni, artinya baru saja rilis. Sekalian karena saya hari ini pulangnya agak terlambat, jadi lagi banyak project ya teman-teman. Tapi ya itu tadi, kalau saya review-review itu sebenarnya santai-santai saja, karena hanya ngisi waktu saja sambil sekalian review internal. Jadi tidak ada kejar target apapun. Yang penting harian saya coba upload, intinya gitu. Kalau misalnya nggak sempat upload ya berarti saya nggak ngupload lah. Oke, ini laporannya untuk kas, setara kas bagus ya secara kasnya. 1 miliar dolar ini dari 990 juta dolar. Jadi ini dalam ribuan dolar ya teman-teman ya. Jadi dikalikan 1000 angka yang ada di sini. Nah, dari sini kelihatan aset lancarnya dengan kas yang ada itu berbanding terbalik, artinya dari pihak ketiga piutang usahanya ini turunnya luar biasa dari 173 juta dolar ke 101 juta dolar. Ini hampir berapa nih, 40%-an lah ya turunnya. Kemudian persediaan ini naik. Artinya apa? Artinya kemungkinan nggak laku. Produksinya adalah tinggi tapi jualannya kurang. Yaitu awamnya kita melihat dari sektor atau dari porsi-porsi yang ada di sini. Nanti kita lihat salesnya. Salesnya sepertinya juga turun ya. Aset tidak lancarnya kondisinya tidak ada signifikan. Jadi posisinya berkurang ya dari 1 miliar dolar ke 998 juta dolar. Jadi berkurangnya tidak terlalu signifikan. Artinya ini aman-aman aja secara aset tidak lancar. Liabilitas kondisinya aman ya, liabilitas jangka pendek. Ini tidak ada beban-beban yang signifikan tumbuh, paling ini sewa aja. Yang berbeda sama beban yang harus dibayar ini apa ini? Naik dikit lah ya. Terus liabilitas jangka panjang naik sedikit. Ini ada di liabilitas sewa ya. Nah, ini ada sewa yang tidak lebih dari 1 tahun itu naik teman-teman. Jadi 44 juta dolar. Kemudian lebih dari 1 dan kurang dari 5 tahun, artinya 1 sampai 5 tahun itu naik juga dibandingkan Desember. Cuma saya belum lihat ini sewanya itu sewa apa. Tidak ada catatan khusus yang menerangkan di sini atau saya belum ketemu. Intinya dia ada kenaikan sewa gitu ya. Oke, kita lanjut kembali ke atas. Jadi di ekuitas posisinya aman-aman saja, walaupun turun sedikit tapi aman sih, biasa saja gitu loh, tidak signifikan. Nah, sekarang ke pendapatan. Di pendapatan ini turunnya lumayan nih ya, 10%-an ya. Dari 1 miliar dolar ke 919 juta dolar. Ini dibandingkan antara 25 Juni ya. Juni 2025 dengan Juni 2024. Beban pokok turunnya juga lumayan drastis, artinya dari manajemen juga bagus sehingga laba kotornya pun juga ikutan turun ya, 275 miliar ke 275 juta ke 225 juta. Tadi aku bilang ini 5 miliar apa juta ya? Ya, ini 919 juta dolar ya. Beban penjualan, beban umum administrasi naik, beban keuangan naik, terus lain-lain itu turun drastis sehingga secara total itu turun. Dan laba sebelum pajak penghasilan itu kalau dibandingkan dengan tahun 2024 itu turun. Laba periode berjalannya pun juga turunnya lumayan signifikan ya ini ya. Bisa sampai 25% lebih nih. Berapa ya? Coba kita kalkulatorkan ya. Nah, ini 26% ya turunnya 993 ini. Sehingga
kalau dilihat di laba per saham ini lumayan juga turunnya ya, turun 27%. Nah ini yang sebenarnya saya coba sampaikan kemarin-kemarin, di hampir semua tambang batubara atau entitas perusahaan batubara di kuartal 2 kemungkinan masih struggle atau masih turun. Kenapa potensinya itu turun? Karena biasanya di kuartal 2 itu kan Januari, Februari, Maret itu 1, April, Mei, Juni itu 2 gitu ya. Nah, kalau lihat di rata-rata harga batu baranya ini, Januari itu 2025 ini ya, acuannya kan sekitar 124 sampai ya kira-kira 118 dolar per metric ton. Kemudian Februari turun, Maret turun, April juga turun. Nah, biasanya kalau harga begini, kalau biasanya kontrak-kontrak itu tidak spot satu hari gitu ya. Ya, biasanya dia kontrak per periode waktu. Jadi acuan yang kemarin itu bisa dipakai untuk acuan besok. Artinya misalnya bulan kemarin dipakai bulan ini. Bulan ini dipakai bulan besok. Jadi ada mundur sebulan atau bahkan ada yang bisa 3 bulanan. Kalau kayak exchange rate kan bisa dipakai 3 bulanan. Jadi harga batu bara hari ini itu ngefeknya bisa jadi nanti di kuartal 3. Jadi bukan di kuartal. Ya kan ini naik nih. Mulai dari April sampai hari ini kan naik nih 113 lagi. Nah, kenaikannya ini efeknya bisa jadi tidak di kuartal sekarang, tapi di kuartal 3. Kuartal 3 itu kapan? Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, September berarti nanti di laporan keuangan di bulan Oktober akhir atau November awal-awal. Itu cara glodoknya ya. Jadi cara istilahnya apa? Cara pedagang ya, cara ngitung pedagang. Realnya gimana? Kalau analis saham beneran, ya pasti nggak begitu. Pasti ngitung satu-satu dan seterusnya. Karena memang kerjaannya di situlah. Saya kan bukan kerjaannya bukan di sana. Jadi yang bisa saya sampaikan itu adalah cara glodok aja. Kalau saya bilang kan begitu. Nah dari sini kelihatan bahwa di kuartal 2 ITMG itu struggle. Jadi turun. Artinya apa? Secara harga bisa jadi besok ya. Sekarang kan tanggal 11. Besok tanggal 12 Agustus itu bisa jadi harganya akan turun dengan laporan yang seperti ini ya. Dan ini penerimaan kasnya juga turun. Artinya memang benar-benar turun mereka. Oke, selanjutnya bagaimana ITMG? Jadi kita lihat aja sekarang di laporannya. Ini saya pakai Stockbit. Kuartal 1 Rp940 per lembar saham, kuartal 2-nya Rp380 per lembar saham. Jauh banget turunnya. Kemudian dibandingkan dengan kuartal 2 2024 itu juga jauh banget turunnya, 966 ke 380 kan. 380 dibagi 966. Turun 60% teman-teman. Nah kalau turun 60% ini annualize-nya, kalau ini konsisten begini terus, setahun itu hanya sekitar 2.600. Jauh banget turunnya dari 5.247. Taruhlah kita anggap 2641 itu betul ya. Artinya turun bisa 50% ya, 49% turunnya. Artinya separohnya. Nah, posisi begini, saya mungkin salah satu orang yang pesimis besok harga ITMG itu bakalan bertahan. Ya, ini hari ini tinggi banget nih dia naiknya. Saya nggak tahu apakah ini ada desas-desus bahwa hari ini akan rilis laporan keuangan sehingga ada seseorang atau siapapun itu yang curi start duluan, ya. Kalau laporan keuangan bagus kan bisa naik ke atas kan. Jadi hari ini AK itu akumulasi agak banyak ya, sekitar 17-an miliar. Kemudian BB juga sama 14-an miliar. AK itu UBS Sekuritas, kemudian BB itu Verdana Sekuritas. Nah ini saya nggak terlalu tahu lah. Intinya AK itu asing, BB itu lokal ya. Nah kesimpulannya gimana Bang kalau udah dimasukin ke screener? Nah, kita lihat di screener sekalian. Ini saya coba bandingkan 4 sekalian ya. ITMG itu posisi di sini ya. ITMG posisi di sini. Kita lihat dari kita short aja, kita short. Nah, begini. Artinya dengan posisi 2641 secara EPS,
EPS kan ini ya 2641. Saya nggak masukkan 4784 karena worst case-nya 2641 lah. Itu posisinya kalau dividen payout rasionya 65%, yield-nya hanya sekitar 7,2%. Itu kalau harga sekarang, artinya dia kemungkinan bagi dividen kan 1.700-an. Itu jauh banget dengan dividen-dividen 2023 dan 2024 yang 4.400 dan 3.400-an. Itu yield kalau harga sekarang kan sekitar 14%. Jauh banget. Lah kalau bukan segitu gimana Bang? Misalnya ketemu nih 4784 misalnya. Ya sudah kita simulasi 4784. Sekitar 13%. Masih bagus lah, masih oke di harga sekarang. Nah, kalau kita pakai worst case posisinya begitu. Nah, harga terakhir adalah 23.700, hari ini naik 1,5%. Dibandingkan United Tractor masih menarik United Tractor karena United Tractor yieldnya 7,4%. Ya, kalau ITMG segini ya performanya. Kemudian BSSR. Nah, BSSR belum update ya laporan keuangan nomor keduanya, karena BSSR baru rilis laporan keuangan kuartal 1. Nanti kalau kuartal 2 itu dirilis dan ternyata lebih rendah daripada kuartal 1 seperti ITMG begini, kan 940, kemudian 380. Kemarin kan pas waktu 940, angka yang ada di sini kan masih sekitar 3.000-an sekian. 3.000 something lah. Ketika sekarang 380, angkanya jadi 2.600. BSSR sama. Ketika 122 ini kan 488. Tapi ketika ini nanti misalnya 50 misalnya. Loh ini bisa jadi cuma tinggal 200 sekian ini. Angka annualize-nya ini. Artinya kalau tinggal 200 sekian misalnya 300 lah. Jauh banget langsung drop. Makanya BSSR posisi nomor 2 ini itu tidak tidak fix. POWR pun ketika saya review di sini ini juga tidak fix karena posisi nanti di kuartal 3, kuartal 4 pasti update. Makanya ini live dokumen ya. Jadi selalu update terus dan saya nggak mungkin membagikan ini karena ketika dibagikan pun nanti akan kedaluarsa juga gitu loh. Karena ini harian posisi price-nya update. Ini ya, price update akan update. Kuartalan update akan update. Kemudian dividen payout rasionya juga berubah, akan update juga gitu. Jadi akan floating terus. Makanya pantau terus channel ini ya teman-teman ya, untuk mengetahui atau ngelihat kondisi gimana terbarunya ya dari saham-saham dividen ini. Gitu promosinya. Keren nggak? Canda. Ya intinya selama saya masih sharing, saya pengen sharing ini ya dimanfaatkan saja lah. Tapi nanti kalau sudah nggak mau sharing, nggak usah lah, ini tak pakai sendiri aja. Nggak mau sharing ya itu nasib aja ya teman-teman ya, bikin sendiri. Silahkan bikin sendiri ya. Gampang kok, ini tinggal di screenshot ya, screenshot semua nih. Terus update aja, tiap hari diupdate. Kalau kuat ya, kalau kuat. Kalau Dilan bilang kan jangan rindu ya kan, berat, kamu nggak akan kuat kan gitu. Aku saja kan gitu kan kira-kira kan. Nah kalau update ini nggak usah update ya, berat ya, kamu nggak akan kuat, aku saja yang update, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke dividend for living. Kalau posisi 7% ya, taruhlah kita ngomong 7% nih, 7,2% nih TMG ya. Dividend for living untuk 7,2% itu selama 25 tahun nabung, targetnya 18 juta, itu kehitnya hanya sekitar 13 juta. Artinya 2 jutaan ini kurang atau yieldnya kurang ya. Harus lebih dari 7,2%. Saya kira itu cukup untuk hari ini, semoga bermanfaat. Tetap support channelnya ya, komen, kemudian subscribe juga jangan lupa, karena masih banyak yang belum subscribe yang lihat video ini, supaya nanti dapat update-update terbaru dari kita. Jadi kita bikin community atau komunitas supaya kita punya nanti passive income yang bisa membiayai hidup pas waktu nanti kita pensiun. Seperti yang saya tuliskan ya di channel ini, saya pengen punya dana pensiun yang bisa membiayai hidup dan gaya hidup ya, membiayai kebutuhan hidup dan gaya hidup saya. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.